Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Usai dilantik, Bupati dan Wakil Bupati Serang didemo mahasiswa. Dua anggota Polsek Jatiuwung diserang pelaku curanmor menggunakan senjata tajam. Puluhan pasangan lansia di Pandeglang mengikuti nikah massal. Dua anggota polisi bertugas di Polsek Jatiuwung mengalami luka diserang pelaku curanmor saat akan dilakukan penangkapan. Salah satu polisi yang menjadi korban yakni Kanit Reskrim Polsek Jatiuwung, AKP Dery, yang mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian dada. Selain itu, Bribtu Gali mengalami luka pada bagian jari akibat digigit pelaku curanmor. Keduanya saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya, anggota Polsek Jatiuwung akan melakukan penangkapan pelaku curanmor di daerah Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Namun pelaku melawan saat akan ditangkap. Meskipun demikian, polisi tetap menangkap 6 pelaku yang masih dalam satu jaringan. Bahkan 3 pelaku yang ditangkap merupakan residivis dalam kasus yang sama. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita 4 kendaraan sepeda motor hasil curian, kunci letter T, dan sebilah golok. Anggota kami itu luka di dada, lanjut ada tangannya sampai putus. Ini barang buktinya yang dilakukan oleh pelaku. Sekarang pelaku ada di belakang kami, sehingga penangkapan tersebut cukup yang selama ini cukup meresahkan masyarakat, sehingga dengan tertangkapnya ini mengurangi beban masyarakat pelaku curanmor yang ada di Tangerang Kota. Para pelaku akan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Anggota Sat Narkoba Polres Metro Tangerang Kota membeku komplotan bandar dan pengedar narkoba jenis ganja. Terbongkarnya jaringan ini berawal dari penangkapan pelaku berinisial SS di Polres Kota Tangerang. Dari tangan SS, polisi menyita barang bukti ganja seberat 900 gram. Tak sampai di situ, dari hasil interogasi, pelaku SS mengaku masih memiliki ganja di tangan seorang temannya. Tidak mau buruannya kabur, akhirnya petugas berhasil membekuk HS di kontrakan di Cengkareng, Jakarta Barat. Di tempat ini polisi menyita barang bukti sebanyak 3.800 gram ganja kering. Untuk mengelabui petugas, modus para pelaku mengedarkan dan menjual daun ganja kering tersebut dengan cara menempel di dinding maupun di pohon yang sudah diketahui pembelinya. Barang bukti seberat 4.700 gram tersebut didapat dari bandar berinisial MM yang saat ini masih diburu polisi. Selain pengedar narkotika jenis ganja, dalam 1 pekan terakhir Polres Tangerang Kota juga menangkap 3 pelaku pengedar obat keras dengan barang bukti sebanyak 388 butir. Penangkapan ganja ini kita dapat informasi dari masyarakat bahwa memang akan terjadi transaksi terkait ganja. Kemudian dari anggota menelusuri dari informasi tersebut diikuti sampai ke daerah Cengkareng tersebut. Dari inisialnya kita sudah tahu, dari ciri-cirinya sudah tahu, akan kita lakukan penangkapan. Dari interogasi itulah kita dapat informasi bahwa ganja ini juga ada disimpan di kos-kosannya. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman pidana mati. Sedangkan pengedar obat keras akan dijerat dengan undang-undang tentang kesehatan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Raut kesedihan nampak dari wajah Roida, warga Jalan Roda Hias, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Sudah hampir 2 pekan, Roida mencari keberadaan orang tuanya bernama Padilla berusia 69 tahun. Upaya pencarian pun sudah dilakukan keluarga ke seluruh pelosok Tangerang Selatan, bahkan hingga ke Bogor, Jawa Barat, namun tidak membuahkan hasil.
Selain itu, keluarga juga sudah menyebar informasi hilangnya Padilla ke lingkungan sekitar, mulai dari tingkat RT, RW, hingga kelurahan dan media sosial. Tidak berhenti di situ, laporan juga sudah dibuat ke polisi dan dinas sosial. Meski masih bisa diajak berkomunikasi, namun Padilla sempat divonis sedikit mengalami gangguan mental. Terus kalau ada orang-orang yang ketemu dengan mak kami ini, dia ciri-cirinya ini ada puntelan. Nah, puntelan yang kecil gitu diikat gitu. Jadi kalau ada orang yang nemuin, tak tolong antarin. Dia memang ingin pulang, pengen nanyain ke orang tuh pelabuhan aja, pelabuhan. Dia seolah tuh dia pengen nyebrang, pengen ke Sumatera. Nah, di kami ini belum sempat ngantarinnya pulang, dia udah pergi duluan. Roida berharap jika ada pihak yang menemukan ibunya, Sudi kiranya membantu memulangkan ke rumah, dan yang terpenting Padilla bisa ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat. Ariel Marandus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan.